Mobil box dihantam bus dari arah berlawanan. Sopir terluka parah tergencet badan mobil. Puluhan warga dalam satu RT di Cipayung, Jakarta Timur dievakuasi ke Wisma Atlet Kemayoran karena positif COVID-19. Gunung Nyiragonong erupsi, ribuan warga dievakuasi. Halo, selamat malam pemirsa. Polisi masih memburu komplotan perampok yang menguras rumah mewah di kawasan Jamlambra, Jakarta Barat. Bersama saya Salsabila Syaira, inilah iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, sebuah gudang makanan dan minuman di Jalan Dharma Wanita, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang menghanguskan gudang makanan dan minuman di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut keterangan saksi, saat kejadian karyawan pabrik sedang libur. Asap tebal dan api tiba-tiba muncul dari dalam pabrik, kemudian seluruh bagian gudang luluh lantah dilalap api. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian. Diduga kebakaran karena korsleting listrik. Awalnya seperti apa tadi, Pak? Kayaknya dari korsleting listrik. Korsleting listrik? Iya. Kalau untuk pegawai, Pak? Pegawai belum ada yang datang. Libur atau seperti apa? Libur, karena memang hari libur. Libur. Pak, ini membahayakan atau gimana sih, Pak, kalau... Enggak, cuma gudang aja di kawasan pergudangan. Pemirsa, pesawat Batik Air 6506 sementara waktu dilarang terbang hingga hasil penyelidikan otoritas Bandara Ngurah Rai Bali diumumkan. Larangan tersebut dikeluarkan usai pesawat tersebut menabrak Garbarata setelah mendarat di Bali. Pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6506 dilarang terbang atau grounded usai menabrak Garbarata di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali. Larangan penerbangan berlaku hingga penyelidikan otoritas Bandara Ngurah Rai Bali mengumumkan hasil investigasi. Karena apanya itu belum bisa kami informasikan ya, karena memang saat ini tim otoritas Bandara 4 sedang melakukan investigasi terhadap pesawat tersebut, terhadap pilot tersebut. Pesawat Batik Air menabrak satu unit Garbarata sesaat usai mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Akibat insiden ini, mesin pesawat robek pada mesin kiri bagian atas. Seluruh penumpang selamat dan peristiwa ini tidak mengganggu operasional bandara. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Dua remaja di Pacitan, Jawa Timur nekat kebut-kebutan dengan menggunakan truk. Aksi berbahaya tersebut terekam video amatir hingga viral di dunia maya. Dua remaja di Pacitan, Jawa Timur nekat menggelar balap liar dengan menggunakan truk. Aksi kedua pemuda ini terekam dalam video amatir hingga viral di dunia maya. Warga yang resah melaporkan aksi balap liar truk ini ke polisi. Dalam waktu singkat, kedua truk beserta pengemudinya ditangkap personil Satlantas Polres Pacitan. Ada balap liar terkait truk engkel roda 4. Jadi kemarin itu sekitar pukul 12 lebih ada laporan ke kami dari masyarakat terkait ada balapan liar sudah terjadi 4 kali pada malam tersebut. Polisi akan memanggil orang tua pelaku karena keduanya masih di bawah umur dan belum memiliki kartu identitas diri. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Akibat ugal-ugalan, sebuah bus antar kota antar provinsi menghantam mobil box dari arah berlawanan di Jalan Nasional Surabaya Madiun pagi tadi. Akibatnya pengemudi terjepit badan mobil dan mengalami luka parah. Inilah proses evakuasi pengemudi mobil box yang terjepit badan kendaraannya yang ringsek setelah ditabrak oleh bus di Jalan Raya Jeruk Gulung, Kecamatan Balerejo, Madiun, Jawa Timur. Warga yang berada di lokasi kejadian berusaha mengevakuasi sopir.
Peristiwa berawal ketika mobil box yang melaju dari barat ke timur ditabrak oleh bus Sugeng Rahayu dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Sopir bus tidak bisa mengendalikan kendaraannya setelah menyalip kendaraan di depannya. Sopir box yang mengalami luka parah langsung dilarikan ke RSUD Caruban untuk mendapatkan perawatan. Untuk korban jiwa sementara nihil, korban sementara dibawa ke rumah sakit. Kedua kendaraan yang rusak parah langsung dievakuasi polisi. Sedangkan sopir bus langsung dibawa ke unit laka lantas untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga Desa Layan, Kabupaten Pidi, Aceh, terpaksa ditandu selama 3 jam karena dalam kondisi kritis. Bahu kanannya lepas setelah diinjak gajah di perkebunannya. Seperti inilah perjuangan warga Desa Layan, Kabupaten Pidi, Aceh saat kritis usai diamuk gajah liar. Muhammad Daud terpaksa ditandu dari kawasan pegunungan Tangse ke pos kesehatan terdekat karena jalan yang rusak. Dibutuhkan lebih dari 3 jam ia ditandu warga dan rekan-rekannya. Setelah tiba di Puskesmas Tangse, pekerja tani ini akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah di Tirostigli untuk jalani operasi. Dari hasil observasi, tulang bahu kanannya terlepas akibat diamuk gajah liar. Tandu gajah? Dia tandu gajah. Oh, di mana kejadiannya itu? Di Gunung Ginting. Di Ginting. Oh. Setelah kejadian, kayak mana dibawa pulang itu, Bang? Pakai tandu, Bang. Ke tandu? Yang tanduknya dari siapa aja? Dari orang kampung. Kampung yang dekat-dekat sama itu. Ada kawan-kawan bapak juga. Peristiwa terjadi pada Sabtu kemarin saat pria berusia 45 tahun ini hendak mengusir 2 ekor gajah liar di kawasan perkebunan mereka. Tiba-tiba korban terkejut dan terjatuh karena melihat gajah berada di dekatnya. Pundak kanannya pun terinjak gajah liar. Pengusiran gajah di wilayah Pidi sudah biasa dilakukan karena kerap merusak perkebunan warga. Dari Pidi, Aceh, Jamal Pawang, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 bocah tenggelam setelah berenang di kubangan air bekas galian proyek pembangunan Stadion Mato Angin, Makassar, Sulawesi Selatan. 2 bocah ditemukan meninggal, sementara 1 selamat. Tim Rescue Damkar Makassar mengevakuasi jasad 2 bocah yang tenggelam setelah berenang di kubangan air bekas galian proyek pembangunan Stadion Mato Angin, Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu 1 korban selamat dilarikan ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar untuk perawatan. Kejadian berawal saat ketiga korban nekat berenang di kubangan air bekas galian sedalam 4 meter. Tidak lama korban selamat meminta tolong ke warga untuk diteruskan ke Tim Rescue Damkar Makassar. Adapun korban yang akan dievakuasi pada saat tadi, yakni atas nama Adli, itu umur 13 tahun dan Fajri umur 15 tahun. Adapun 1 korban yang berhasil diselamatkan oleh warga itu atas nama Reka, umur 13 tahun. Tim penyelamat Dinas Pemadam Kota Makassar menyelam kurang lebih dalam proses pencarian kurang lebih 30 menit. Akhirnya menemukan 2 orang korban ini dalam keadaan meninggal dunia. 2 jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah duka di Kelurahan Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar untuk dimakamkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 pendaki asal Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara hilang saat mendaki di Gunung Api Gamalama. Tim SAR gabungan berhasil menemukan keempatnya dalam kondisi selamat. Tim SAR gabungan Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sejak Sabtu malam melakukan pencarian terhadap 4 remaja yang hilang saat melakukan pendakian Gunung Api Gamalama. Beruntung, tim SAR berhasil menemukan keempatnya di ketinggian 1.550 meter atau di pertengahan jalur pendakian. Keempatnya ditemukan dalam kondisi selamat. Keempat remaja tersebut melakukan pendakian Gunung Api Gamalama sejak Sabtu pagi kemarin melalui jalur pendakian di Kalurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah. Diduga akibat cuaca buruk di puncak gunung, keempat remaja tersebut tersesat saat akan turun gunung. Alhamdulillah pada pukul 06.30 tadi pagi
tim SAR gabungan berhasil menemukan keberadaan korban dalam keadaan selamat dan langsung mengevakuasinya ke Kelurahan Moya atau di pintu pendakian Gunung Lama, dan selanjutnya kami serahkan ke keluarga korban. Warga diminta agar meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas pendakian gunung karena saat ini kondisi cuaca buruk masih terjadi di wilayah kota Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah benda misterius jatuh dari langit ke laut perairan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Kejadian itu menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Inilah rekaman video jatuhnya benda misterius dari langit di perairan sekitar Pantai Banongan, Kecamatan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur. Peristiwa ini berhasil direkam oleh salah seorang warga setempat. Rekaman video ini viral di media sosial dan menjadi pembahasan warganet. Menanggapi hal ini, tim gabungan petugas Kesyah Bandaran, TNI Angkatan Laut dan Kepolisian menyisir lokasi yang diduga menjadi tempat jatuhnya benda misterius. Namun setelah penyisiran selama 2 jam lamanya, petugas tidak menemukan adanya benda aneh di sekitar perairan. Informasi tersebut tentunya kami melakukan respon dengan quick response team yang sudah terbentuk kami untuk menyisir informasi tersebut. Dari hasil dari penyisiran dari organisasi kami dari terpadu tentunya kami melihat suasana yang Pemirsa, arus kendaraan di ruas tol Purbalunyi terpantau padat. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah di iNews Malam.